Pemirsa, untuk mengejar lebih banyak peserta teks amnesty atau pengampunan pajak, Direktorat Jenderal Pajak membuka seluruh kantor pelayanan pajak setiap hari, termasuk hari ini. Kita akan bergabung dengan Sadrina Evanalia dan juru kamera Muhasin Jalal langsung dari kantor pelayanan pajak Pratama Jakarta, Tebet. Ya, Sadrina, bagaimana pelayanan bagi para peserta teks amnesty hari ini? Eliza, untuk pada siang hari ini, pelayanan teks amnesti di kantor pajak Pratama Jakarta Tebet di Jakarta Selatan memang sudah dilakukan sejak pukul 8 pagi hingga tadi pada pukul 12. Tadi ada beberapa wajib pajak yang sudah melakukan konsultasi dan juga menyampaikan surat pernyataan harta mereka untuk melakukan teks amnesti. Sementara ini juga teks amnesti ataupun diberlakukannya pelaporan sejak Sabtu dan juga Minggu. Ini sudah dilakukan sejak awal Agustus hingga sampai nanti. Ini juga belum ditentukan sampai kapan, apakah nanti akan berakhir pada September ataupun Oktober. Ini tergantung dengan kondisi, apakah nanti Sabtu Minggu ini akan banyak dari wajib pajak yang melaporkan. Untuk saat ini memang bulan September adalah hari terakhir dari periode teks amnesti yang 2% begitu, sehingga September ini memang banyak wajib pajak yang berdatangan untuk berkonsultasi ataupun untuk menyampaikan pajak mereka. Dan bukan hanya di KPP Pratama Jakarta saja, tapi ini juga berlaku Sabtu Minggu untuk di seluruh KPP di seluruh Indonesia. Eliza. Ya, Sadrina, ini kan dibuka atau efektifkah pelayanan pajak dibuka untuk hari Sabtu dan Minggu? Eliza, untuk bagaimana efektifkah atau tidak bagaimana pelayanan teks amnesti sejak Sabtu dan juga Minggu, saya sudah akan bergabung dengan salah satu di sini ada kepala pemeriksa pengawasan dan konsultasi ketiga ya di sini, Pak Saifuddin. Pak Saifuddin, sebenarnya bagaimana efektivitas dari pelayanan teks amnesti Sabtu dan Minggu, Pak? Mungkin bisa dikatakan efektif untuk wajib pajak yang dia tidak sempat ya meluangkan waktu di hari kerja. Beberapa wajib pajak di kantor pajak kami mungkin dia punya waktunya di waktu luang di Sabtu Minggu ini. Jadi dari pengalaman, karena ini di periode akhir untuk fase pertama di tarif 2%, ini kan berakhir 30 September dan ini sudah masuk ke pekan kedua. Di kemarin yang wajib pajak yang datang ke kantor kami mencapai 30, baik layanan konsultasi maupun layanan penyampaian surat pernyataan harta. Dan untuk hari ini sampai tadi jam 12 sudah ada 23 ya, sudah ada 23 wajib pajak. Mungkin semakin mendekati akhir September mungkin akan semakin banyak mungkin ya mengejar tarif yang 2%. Karena memang periodisasi untuk teks amnesti ini kan memang pendek sekali, hanya 9 bulan. Untuk yang fase pertama di tarif 2% itu 30 September, fase kedua di tarif 3% itu dari mulai Oktober awal sampai 31 Desember, dan nanti fase terakhir di tarif yang 5% untuk mendeklarasi dalam negeri dan repatriasi itu tadi ya. Itu nanti berakhir di 31 Maret 2017 mungkin itu. Pak, untuk total sejak awal Agustus berarti ya Pak, atau akhir Juli sampai saat ini sudah berapa banyak Pak wajib pajak yang sudah melaporkan pajaknya, dan juga berapa dari uang tebusan Pak? Ya, baik, sejak dicanangkannya Undang-Undang Teks Amnesti ini berlaku sejak 1 Juli 2016 hingga nanti 31 Maret 2017. Dari sejak Juli sampai dengan saat ini jumlah wajib pajak yang kita layani itu sudah mencapai 639 untuk dengan berbagai jenis layanan, terutama yang paling banyak adalah layanan informasi dan konsultasi. Kemudian untuk layanan penyampaian surat pernyataan harta itu sudah mencapai 160. Jadi mungkin sudah 28% yang sudah mengikuti teks amnesti dan menyampaikan pernyataan harta ya. Dan ada juga beberapa wajib sudah membayar uang tebusan namun belum menyampaikan menyelesaikan surat pernyataan harta yang untuk mendapatkan tanda terima itu. Kalau untuk itunya sekitar uang tebusannya hingga hari ini? Untuk di kantor pelayanan pajak Tebet sendiri sudah melewati angka 100 miliar. Sudah melewati angka 100 miliar.
Pak, ini yang terakhir Pak pertanyaannya. Apa himbauan kepada wajib pajak yang akan melaporkan ataupun mengikuti teks amnesti, Pak? Ya, untuk segera dan tidak menunda-nunda ya, karena ini waktunya pendek ya, hanya sampai untuk periode pertama ini 30 September dan secara keseluruhan kan hanya 9 bulan undang-undang teks amnesti ini berlaku ya. Ya saya rasa segera dan wajib kita melayani 7 hari sejak Agustus ya, sejak 14 Agustus. Jadi dan ini bukan yang pertama kantor pajak membuka menambah jam kerja ya. Dan di samping ada layanan hotline di 15745 itu khusus teks amnesti, dan melalui rekening pajak layanan konsultasi di 1.500-200. Terima kasih banyak Pak Saifuddin atas informasinya. Eliza, jadi untuk bagi para wajib pajak yang belum melaporkan surat pernyataan hartanya atau mengikuti teks amnesti, ini bisa dilakukan Sabtu dan juga Minggu untuk mempermudah bagi wajib pajak yang memang sibuk di hari-hari kerja sehingga dapat melaporkannya pada hari libur. Demikian Eliza. Baik, terima kasih Sadrina. Ya pemirsa, tadi laporan Sadrina Fanalia dan juru kamera Muhasin Jalal langsung dari kantor pelayanan pajak Pratama, Jakarta Tebet.